Welcome back kembali lagi to my channel yang sangat bermanfaat karena kali ini adalah podcastnya menghadirkan bintang tamu yang pada awalnya dia adalah seorang blogger dan ternyata di blogger kurang maksimal penghasilannya, akhirnya bergeser ke dunia kreator, lebih tepatnya dunia affiliate. Nah, sudah nggak kerasa sekarang masuk ke episode keempat ya. Jadi langsung saja tanpa banyak basa-basi, kalian pasti penasaran banget karena narasumber kita kali ini adalah orang yang sangat-sangat inspiratif. Kita perkenalkan dengan abang siapa nih? Petani online. Itu dia nama channelnya, Petani Online. Jadi bang, Oke, gimana? jadi bang Petani Online, boleh disebutkan nggak awal-awalnya kenapa tuh bang dari dunia blog tiba-tiba masuk ke dalam dunia affiliate? Nah, ini nih menarik nih teman-teman. Teknologi itu selalu berkembang ya. Jadi pada waktu itu memang internet kan masih baru-baru dan konten pada saat itu lebih banyaknya pakai apa ya? Google ya waktu itu kan. Blog itu salah satu dipopulerkan oleh Google. Sehingga waktu itu sering kita bikin kontennya itu melalui tulisan-tulisan ataupun apa namanya, Dunia blog lah ya. ya dunia blogger lah gitu. Itu rame banget. Betul Bahkan betul. banyak teman-teman di komunitas juga bisa nyampe $300 per bulan. Mini-mininya itu $100 tuh dapat tiap bulan. Satu bulan Satu $100. bulan. Waktu itu kursnya masih sekitar berapa nah? 15 sampai 17. 15.000, berarti lumayan juga ya. Itu dalam satu bulan. Satu bulan. Karena memang minimal penarikan itu $100. Jadi satu bulan mendapatkan ratusan dolar itu udah Biasa itu teman-teman, biasa. sangat biasa itu ya. Waktu itu banyak yang dapetin lah. Itu minimal ya, kadang $200, kadang ya nyampe $500 tuh. Berarti memang sebenarnya masih sangat berkaitan karena apa? Beliau ini sebelumnya sudah memahami dunia blog, sudah memahami dunia broadcasting, kemudian ada platform yang mewadahi. Artinya setelah dari situ kan beliau masuk ke dunia affiliate di awalnya di YouTube ya. Di YouTube. Jadi konten di YouTube itu tentang apa tuh bang? Nah awalnya saya tuh bikin di YouTube itu campur aduk karena memang belum ke apa namanya itu, Belum ke manage, maksudnya belum terarah. pokoknya setiap kita campur aduk lah, ada bikin konten apa aja, gado-gado random lah gitu. Hari ini ngonten cicak, besok ngonten sawo, besoknya lagi ngonten apa-apa aja. Itu di awal-awal. Berarti istilah terbentur abang sepakat berarti ya. Nah ya seperti itulah, karena awalnya kan terbentur nih ngonten cicak, wah nggak ada penonton ini. Ngonten sawo, kurang penonton ini. Begitu ngonten dunia pertanian, khususnya di alat-alat pertanian modern, baru melejit. Begitu ya kurang lebih ya bang ya. Ya sebelum ke spesifikasi di pertanian juga itu saya tuh di apa ya, sebelum mengerucut ke pertanian juga di pertanian itu ada saya campur di peternakan. Sempat juga. Iya, kemudian di perikanan. Perikanan, peternakan dan pertanian ya. Nah ini menarik nih sebelum jauh ke sana ya. Kenapa abang nih bisa ke pertanian, bisa ke perikanan dan sejenisnya? Apakah memang ada background atau gimana tuh? Saya lebih ke ini ya, ke di sekitar kita aja, karena saya tinggal di desa. Saya lihat oh paman saya dia berternak budidaya lele dengan cara biovlog, menarik nih. Nah saya bikin konten. Biovlog itu yang pakai itu ya, pakai terpal. Pakai terpal itu. Akhirnya dikontenin itu banyak juga penggemarnya waktu itu. Kemudian saya coba, kok teman saya dia beternak kambing, domba di sekitar aja gitu. Akhirnya saya bikin konten gitu. Konten apa, dombanya kandang yang konvensional atau yang modern? Semuanya, dari yang biasa, yang tradisional, kemudian juga dengan sistem yang modern itu ada juga. Sampai saya tertarik itu ke menanam rumput untuk pakannya ya. Karena saya juga konten, saya juga cari referensi. Akhirnya saya pergi juga ke Jogja untuk belajar. Jauh ya sampai ke Jogja? Sampai Jogja, saya risetnya sampai ke Jogja. Magelang, Jogja itu karena saya pikir kok banyak konten peternakan yang modern atau yang lebih tepatnya itu apa ya, sekarang tuh istilahnya tanpa bau ya, peternakan tanpa bau yang bisa diternak oleh siapa saja, baik di orang perkotaan juga bisa. Itu ternyata banyak referensinya saya dapatin dari Magelang, Jogja gitu. Nah ini menarik, berarti dunia peternakan itu tidak melulu harus punya lahan yang besar,
harus punya lahan yang artinya kalau zaman dulu kan mindsetnya orang itu kalau ternak domba harus jauh dari perkampungan karena bau. Tapi ternyata dengan konsep yang tadi orang perkotaan pun bisa, artinya tidak terbatas dengan ruang dong, tidak terbatas sekarang dengan bebas. lingkungan. Yang penting ada kalau misalkan bisa yang suka ini ya, yang suka miara gitu. Banyak pensiunan yang sambil itu dia ternak seperti itu di deket belakang rumahnya kayak gitu. Kayak ternak ayam aja seperti itu ya, di belakang rumah. Itu bisa dengan cara itu. Karena pakannya juga kita selain sekarang ada teknologi yang menggunakan apa namanya itu fermentasi ya. Yes. Itu nggak harus repot-repot ngarit tiap hari. Oke. Bisa misalkan kita ngarit sekali, hari libur ngarit bisa untuk 1 minggu. Bahkan kalau misalkan kita stok alatnya ada untuk menyimpannya bisa berbulan-bulan gitu. Itu tapi pakannya sama dari rumput juga tapi yang Rumput udah juga, difermentasi. fermentasi. Bisa bertahan berapa lama tuh kalau Bisa kayak sampai begitu? 1 tahun kalau memang itu. Enak banget dong berarti. Itu bisa dibeli di mana kalau kayak gitu-gitu tuh? Bisa dibikin sendiri kok. Oh, bisa dibikin Hanya sendiri. kita menyediakan alatnya aja, Beli seperti alatnya 1 kali. heeh. Oh, itu salah satu yang Abang jual. Oh, Itu belum dijual. belum itu Belum. mah. Tapi ada alat seperti itu. Ketika Abang riset sampai ke Jogja ke Magelang menemukan ada teknologi seperti itu, temuan seperti itu. Iya. Berarti memang dunia peternakan ini udah canggih banget ya. Artinya apa? Kalau dulu di benak saya pun dulu pernah ngarit sampai tangan kena celurit nih. Karena nyari rumput. Jadi kalau zaman dulu kan 1 hari tuh ngarit pagi buat sore, besoknya ngarit lagi karena harus fresh kan. Dan harus istilahnya harus makan lah, jadi nggak Betul. boleh sakit. Kalau istilah orang kampung tuh kalau punya ternak domba itu nggak boleh sakit. Karena kalau sakit bisa langsung Ya nggak bisa makan gitu si dombanya kan gitu. Oke. Saya kira ketika si domba itu sakit lebih gampang langsung drop gitu. Enggak, memang yang fungsinya adalah jangan sampai sakit aja, menjaga stamina biar nggak sakit gitu ya. Kitanya si pemiliknya tuh nggak boleh sakit istilahnya. Oh, paham. Artinya sama dengan kita itu diperbudak oleh kambing gitu zaman dulu. Zaman Nabi Musa. Kalau sekarang ya tidak. Sudah ada teknologinya buat kalian yang masih bingung. Punya duit tabungan, Bang, saya mau investasi jangka panjang nih, taruh kripto saya nggak paham. Nggak usah kripto, langsung beli kambing. Caranya gimana, Bang? Bingung. Itu tadi Abang udah jelaskan, ada teknologi masih ada kok canggih. channel saya juga di petani online. Di situ video-video tentang apa namanya budidaya ternak modern kayak gitu. Sampai saya waktu itu booming tentang ini, jual bibitnya dari odot, pakcong, kemudian apalagi ya, bibit-bibit rumput untuk pakan itu salah satunya saya dapetin dari Magelang. Oke, jadi itu salah satu bibit-bibit. Jadi nanti buat kalian yang tertarik dengan dunia peternakan, gajinya bingung nih, Bang, kalau saya tabung nanti takutnya habis nih, Bang. Kalau saya taruh di bawah bantal takutnya dimakan rep nih, Bang. Taruh aja nih, beliin kambing. Bingung caranya? Nanti ada saya taruh linknya, kontennya YouTube-nya Abang Petani Online. Di situ kalian bakal termudahkan banget dari mulai alat-alatnya, dari mulai banyak pengetahuan yang kalian bisa dapatkan. Jadi sekarang selesai nonton ini, pergi kalian ke tukang-tukang kambing dan belilah. Jadi Bang, jadi memang saya baru melek lagi nih. Artinya saya baru mendapatkan pengetahuan baru bahwa saya kalau mau ternak kambing nggak usah repot ya. Kalau dulu saya pikir itu tadi, satu, kandangnya bau, tetangga pasti kok ngomel. Terus kedua, aduh masalah pakan ini bingung. Ternyata ada teknologi yang canggih banget. Itu sangat ini banget sih, sangat membantu sekali untuk orang-orang yang kurang mengetahui tentang ada hal seperti itu. Karena kan bener Bang, kalau Kak Selo saya bilang, daripada uang itu cuma ditabung, itu nggak jadi apa-apa. Tapi ketika dijadiin kambing atau investasi apapun itu, tapi kita pembahasannya ke kambing, nah nanti itu ketika kambingnya dijual, ketika udah beranak, artinya uangnya kan bertambah sama dengan investasi yang real, nyata, valid. Idul Adha harga kambing naik, tidak Idul Adha ya ada harganya masih, tidak mungkin turun. Nah itu menarik banget tuh tentang seperti itu. Nah Bang, terus pada akhirnya setelah Abang riset sampai ke Jogja, sampai ke Magelang tentang dunia pertanian itu, terus itu udah mulai jualan alat-alat pertanian belum tuh setelah dari situ? Belum, masih di sekitar alat-alat peternakan ya, kayak bibitnya, kemudian juga alas kandang waktu itu. Kemudian ya tadi setelah itu kategori tentang perikanan saya hilangkan. Benar-benar skip udah. Kemudian tinggal peternakan dan alat pertanian. Nah, kemudian berkembang lagi setelah bibit rumput saya sudah hampir menyebar ya, penjualan saya itu bisa hampir seluruh Indonesia itu bibit itu. Waktu itu sampai ke seluruh Indonesia. Hampir ke seluruh Indonesia. Jualan di
di YouTube atau di YouTube aja. dikontenkan gitu Iya, ya? di konten kemudian banyak yang pesen. Bibit itu mungkin sudah hampir 2 sampai 3 tahunan lah, udah mulai menyebar karena bibitnya kan bisa berkembang. Nah, sebentar sebelum jauh ke sana, berarti Bang, ketika misalkan orang itu mau beli produk-produknya Abang, belinya lewat mana nih? Apakah dari YouTube-nya atau dari mana tuh Bang? Dari YouTube-nya langsung, saya biasanya Pasang link? pasang nomor Ada kontak nomor WA, kontak WA. nomor kontak Dari WA. kontak WA berarti kan butuh kayak brosur atau price list atau apapun yang Abang jual, gimana tuh? Coba jelaskan step by step-nya. Dari video yang kita pasang di YouTube itu kan nanti, saya biasanya selain buat teman-teman yang misalnya buat peternak ataupun para petani, tergantung video nanti kalau misalkan yang membutuhkan Intinya buat bibit, yang mau beli, iya, yang mau beli bisa check out bisa hubungi kontak nomor WA yang ada di situ. yang ada di situ. Oh, saya paham. Berarti ketika Abangnya misalkan nih, lihat aja nanti kontennya, dia banyak dari mulai peternakan, pertanian, dan nanti dilihat aja ketika ada kalian yang cocok tertarik dengan produknya, di situ kan nanti ada kontak WA-nya, langsung bisa dijapri, langsung dengan adbitnya, langsung dengan intinya fast respon lah. Artinya tidak kadang kan males ya, begitu ngetik tuk 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 yang jawab AI. Males dong kalau dia langsung manusia real, manusia yang minum kopi, manusia yang pakai topi, ya artinya ada orangnya yang ini. Kalau setelah respon, langsung aja dihujat di sini di kolom komentar. Tapi ini pas respon, tangannya megang HP terus, ini buktinya HP-nya ini 2. Nah, jadi pas respon. Ini aja kalau lagi kita podcast ada yang order, pasti dibalas. Oke? Terus Bang, jadi intinya kalau mau belanja ke tempatnya Abang itu dijamin fast respon tidak? Siap, itu 24 jam kadang-kadang. Kadang saat itu di atas jam 12 juga ada. Masih Dan itu, ngelayanin. iya, dan itu salah satu apa ya, orang tuh jadi seneng gitu. Pas saya hubungi ini kok susah ya, ke abang kok cepet ya. Jadi kadang malam transaksi, besok mas bisa kirim nggak besok? Bisa, saya bilang. Itu keunggulannya. Jadi gini, kadang-kadang ya beberapa saya sudah meriset, sudah mengamati tentang kontennya beliau ya. Jadi beberapa konsumennya dia itu adalah petani yang maaf dengan tanda kutip, kadang mungkin petani itu kurang gaptek dalam teknologi. Nah, artinya ketika langsung touch yang jualnya langsung membalas dan menelpon bisa diangkat dan segala macam, itu lebih gampang. Jadi memang mayoritas penjualan beliau ini adalah untuk saat ini dan yang lainnya ya kebanyakan adalah petani-petani memang, karena sekarang yang lagi rame alat pertanian ya dan juga alat-alat tadi ya. Nah intinya langsung aja lah check out sekarang ini, ada linknya, nanti kalian langsung kepoin ya, doain ini biar rame. Kalian kalau merasa ini bermanfaat, share lah ke teman kalian, share ke grup RT, grup RW, grup apalagi, grup BUMDes, grup apapun itu, sebar grup pertanian, intinya semuanya biar makin rame, makin banyak orang yang terbantu. Kayak saya pribadi, setelah ini saya mau beli kambing. Nanti saya akan beli kambing karena saya udah dapat ilmunya dari Abang Petani Online. Sangat inspiratif Bang. Nah Bang, lanjut lagi Bang. Nah setelah itu ketika orang mau pesan online, udah tinggal langsung klik aja WA-nya, langsung dari respon sama Abang. Nah ketika itu Bang, setelah itu apakah Abang langsung ke jualan alat pertanian atau ada langkah-langkah lagi nih, perjalanan lagi nih? Nah, dalam perjalanan lagi saya juga menemukan apa ya istilahnya, ide baru gitu ketika konten pertanian, tentang dunia pertanian itu kok ada kebutuhan yang menarik, maksudnya petani itu butuh apa sih gitu. Salah satunya ternyata riset, berarti Abang melakukan riset. Iya seperti itu. Kan kita konten gitu, ternyata petani ini butuh ini, petani ini butuh ini gitu. Salah satunya tuh misalkan. Salah satunya adalah waktu itu pas saya ini tuh apa namanya, penggilingan padi. Waktu itu pas penggilingan padi mini ya, kok waktu itu masih awal-awal banget. Gede-gede biasanya kan. Ya biasanya pakai mobil itu yang mobil yang besar, keliling kan besar. Ataupun orang kok kesusahan gitu. Apalagi daerah, biasanya saya tuh banyak pelanggan dari daerah-daerah selatan, daerah-daerah gunung lah ya. Pegunungan. Terbatas akses. Ketika mau giling padi hanya satu kantong itu harus berkilo-kilo gitu. Jauh gitu. Sehingga dengan mesin ini, alat padi, penggilingan padi yang mini ini, itu nggak jauh-jauh, di tetangganya udah bisa buka. Iya. Jadi nggak jauh-jauh, tetangga saya ada gitu. Jadi simple, praktis, dan sangat membantu. Problem solve, masalah atasi masalah. Nah, jadi itu ya banyak ya. Berarti memang sangat riset sekali ya Bang. Artinya sangat ya, kalau saya perhatikan dari perjalanan kisahnya tadi ya, dari ikan
kemudian ke peternakan sampai riset ke daerah Jogja dan Magelang, terus akhirnya masuk ke dunia pertanian, lalu mencari apa sih dari pertanian yang bisa dimaksimalkan. Kemudian beliau fokus tadi untuk menjual alat penggilingan padi yang mini. Iya. Karena perlu kalian tahu ya, barangkali yang menonton ini tidak begitu paham dengan dunia pertanian. Jadi memang padi itu ketika sudah dipanen itu kan biasanya ditaruh dulu di gudang. Nah, ketika mau dijadiin beras itu harus digiling. Nah, kalau misalkan tinggalnya pas dekat dengan penggilingan ya gampang. Kalau misalkan tinggalnya nggak dekat penggilingan tapi masih dalam pedesaan, biasanya ada orang yang keliling dia menawarkan jasa untuk giling. Nah, permasalahan yang abang lihat ini, ketika orang jauh dari kedua itu untuk menggiling satu karung padi harus jauh berkilo-kilo. Abang ini ternyata punya solusinya, dan dari itu dapat omset berapa kira-kira bang dari penjualan mesin padi mini itu? Atau dalam sebulan berapa check out tuh waktu itu? Kalau rata-rata mungkin ya antara 5 unit sampai 10 lah ya. Tapi Dalam satu bulan. dalam 1 bulan. Kadang waktu rame ya bisa lebih dari itu gitu. Itu karena buat konten akhirnya langsung banyak yang check out. Iya. Merasa banyak memang ini terbukti berfungsi, maksudnya membantu untuk ini. Untuk memberikan solusi lah. Berarti itu juga sampai sekarang masih dijual ya bang ya? Masih. Nah, mudah-mudahan dengan konten ini buat kalian yang barangkali masih bingung nih, saya nih kendala yang sama yang seperti sebelumnya abang ini dapatkan orangnya, ya langsung aja di check out. Harganya kira saran berapa tuh bang kayak gitu tuh? Kita ada yang kecil banget ya, yang Kapasitas berapa tuh? sekitar 50 kilo per jam. Per jam. Artinya orang mau yang giling itu bisa skala rumah tangga lah gitu. Bahkan ada yang hanya bukan untuk jasa penggilingan, dia hanya untuk giling pribadi ada itu. 5 jutaan itu bisa untuk itu yang kapasitas 50 kilo per jam tadi. Harga tadi sekitar 5 juta. Sekitar 5 juta. Jadi itu salah satu investasi juga, karena apa? Dengan kalian punya alat itu bukan kalian gunakan sendiri, tapi bisa juga untuk tetangga-tetangga. Artinya itu bahan pakai apa energinya? Pakai listrik atau pakai solar? Bensin. Pakai bensin ya? Kalau pakai bensin lebih gampang lagi kan. Jadi kalau solar kan kadang agak sulit membeli untuk ininya ya, untuk material solarnya. Kalau bensin kan lebih gampang. Artinya langsung aja kalau memang butuh, nanti linknya ada bukan linknya, langsung aja hubungi kan, sudah saya taruh tadi untuk kontak person dari petani online ini. Nah bang, saya dengar abang ini katanya kan dulu kan sempat insecure kena kamera, tidak mau kena kamera, anti dengan kamera. Nah, apa tuh? Gimana caranya abang mengatasi itu ketika pada akhirnya kan abang kan konten, otomatis muka harus muncul dong. Nah, apa tuh yang membuat abang akhirnya berani menampilkan diri ke kamera, dan barangkali ada yang masih takut-takut dengan kamera, kasih bang kata-katanya bang. Oke nih ya. Sekarang mungkin 3 tahun ke belakang ya, sejak adanya platform vertikal ya seperti TikTok kayak gitu, itu jadi kayaknya nah itu momen juga ya, sekarang banyak ini memanfaatkan platform aja ada itu. Kalau banyaknya kan tampil muka gitu, jadi akhirnya saya iseng-iseng coba ngomong di depan kayak gini gitu. Perasaan pertama itu belum di share, itu baru direkam sendiri. Iya, kan sendiri aja buat diliatin lagi. Iya. Ya ada lucunya juga, ada groginya. Awal-awal pasti kayak ngapain sih gitu. Ada kayak gitu. Biasanya ada tuh geli tuh lihat muka sendiri. Iya. Risih gitu kadang-kadang. Tapi ketika abang udah berhasil menaklukkan perasaan itu, baru berani untuk terjun menampilkan muka dan konten, akhirnya mendapatkan puluhan juta dari konten itu ya. Ya, dari sekarang kan dengan ini kan banyak afiliasi ya. Saya membuat produk, membuat video produk, ya kayak iklan aja lah, kayak iklan. Betul. Gitu ya. Seperti itu. Sehingga sekarang pun saya selain di YouTube itu dengan apa namanya itu yang short ya, video pendek itu. Itu juga sudah ada afiliasinya itu. Lebih gampang lagi untuk mendapatkan afiliasi, maksudnya dapat pendapatan. Artinya untuk mendapatkan cuan, kembali lagi kan, kalau mau beli kambing, kalau yang udah ada uangnya tinggal beli. Nah, kalian mau beli kambing, kepikiran investasi tapi belum, gimana cara dapat duitnya ya? Afiliasi ada solusinya. Waduh, tapi saya malu nih, abang ini akan memberikan tutorialnya, bang. Kasih kata-kata buat orang yang tadi nih masih scroll, masih lihat-lihat doang, mau dapat pendapatan tapi bingung, malu mukanya. Coba bang, abang ini udah berhasil melewatinya nih dan mendapatkan profit. Kasih bang, orang yang masih malu nih bang. Ceritanya masih malu tuh, lagi liatin, lagi rebahan tuh bang.
Ya daripada kita mainin HP tanpa ada hasil kan, lihat di scroll-scroll terus. Sebenarnya dengan kita melihat di lingkungan sekitar pun semuanya bisa jadi cuan ya. Kalau misalkan masih malu-malu, ya udah nyenterin ataupun nge-shot orang lain aja, suruh pegangin produknya. Misalkan ini mah ya kalau masih mal. Kalau ada teman, tapi kalau introvert Bang, gimana? Nah, Kalau memang tidak ada teman karena udah sehari-hari cuma scroll aja nih Bang, gimana Bang? Dapat duit bisa nggak kayak gitu? bisa banget, bisa banget. Caranya Bang, kasih Ah, gambaran Bang. Oke ya. Barang yang di sekitar mungkin kayak centong di rumah. Kayak gitu bisa. Misalkan gini, sedang minum kopi, nih kopinya ya. Ya udah kita kayak gini aja, nggak usah ngomong juga nggak apa-apa, tinggal Cekrek. crack shot gitu ya, durasi 30 detik aja. Seruput Pendek banget itu. gitu. Udah, kayak gitu aja udah bisa diupload kan gitu. Jadi kurang lebihnya kayak gitu ya. Jadi mulai dari apa yang ada. Biasanya tuh kalau udah kayak gitu, aduh tapi kamera saya burik. Solusinya gimana tuh Bang? Tapi kalau saya udah ada gambaran nih. Kayak saya ada gambaran. Ketika misalkan kayak gitu, ya udahlah kalian menikmati aja tidur rebahan sampai selesai usia kalian. Janganlah. Kalian harus tetap produktif lah. Jadi sangat gampang banget. Artinya apa? Kalau zaman dulu mau dapat duit, ketika mau di dunia pertanian harus nguli jadi pertaniannya segala macam bla bla bla. Ketika apa namanya harus misalkan kerja harus kantoran, harus ini harus itu. Artinya nggak perlu karena nggak perlu keluar rumah, dari rumah aja udah bisa. Intinya mulai dari handphone kalian kalau udah lihat video ini berarti kalian punya gadget. Ketika kalian punya gadget berarti kalian punya akses ke internet. Ketika udah punya akses ke internet, Abang ini udah kasih solusinya tadi. Bukti nyata dari mulai Dari tidak HP jadul dulu profit. malah. Nah, dulu HP jadul malahan HP ya. jadul malah. Jadi artinya semua juga berkembang dari nol. Jadi stop lah, jangan rebahan-rebahan mulu lah. Mendingan mulai ngonten, afiliasi, jual-jual. Udah gitu solusi yang paling mantap. Tap Bang, terakhir kasih solusi Bang. Bukan kasih solusi, kasih kata-kata buat orang yang mungkin ya masih ragu setelah melihat semua ini dan masih ragu untuk melakukan langkah apa ya gimana ya apa segala macam. Intinya kasihlah kata-kata Bang biar orang ini tertampar ya Bang ya, harus pedes. Kalau bisa karetnya 2 cepet-cepet tinggal mukanya Bang. Lanjut Bang. Sederhana, cukup satu kata, action. Jangan tunggu lama. Action, jangan tunggu lama. Terima kasih.